Sudah bisa mendengarkan suara saya, Bu? Oke, kita mulai ya, Bu. Selamat sore, Bapak Ibu. Kita akan memulai proses IHT kita. Perkenalkan, nama saya Deborah. Saya akan membagikan materi kita, yaitu tentang pendidikan yang memerdekakan. Sebelum kita akan memulai pelatihan ini, mari kita mulai dengan berdoa sejenak. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mari berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Oke Bapak Ibu, kita akan memulainya dari saya terlebih dahulu, yaitu tentang pendidikan yang memerdekakan. Oke, sebentar saya akan bagikan. Nah, menurut Bapak Ibu, apa itu yang dimaksud dengan pendidikan yang memerdekakan? Siapa yang mau berbagi? Apa itu yang dimaksud dengan pendidikan yang memerdekakan? Dari Ibu Husni mungkin mau memberikan pendapat. Guru untuk menerapkan pembelajaran yang dia inginkan, tapi tetap mengacu pada kurikulum pendidikan dan merdeka pula untuk siswa mengembangkan bakat dan kreativitas mereka tanpa ada paksaan, tanpa ada hukuman, serta pendidikan yang menyenangkan untuk semua pihak. Oke, itu pendidikan yang memerdekakan menurut Ibu Ella. Yang lain ada mau berbagi tentang pendidikan yang memerdekakan itu apa? Kalau menurut Kak Rizky, pendidikan yang merdeka itu apa, Kak? Kalau menurut saya hampir sama sih, Kak. Namanya juga ada kata merdeka, artinya Ya, pendidikan. Oke, itu yang dimaksud. Nah, sebenarnya apa itu pendidikan yang memerdekakan? Pendidikan yang merdeka itu ternyata menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan merdeka berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup tumbuh. Berarti tumbuhnya budi pekerti, rasa pikiran, dan juga badan dari anak yang berjalan berdasarkan pengajaran dan teladan dan pembiasaan, dan jangan disertai dengan perintah dan paksaan. Seperti yang saya bilang tadi bahwa pendidikan yang merdeka itu tidak ada harus ada ini link video. Mari kita saksikan bersama-sama. Apa seperti kayak misalnya pembangsawan penjajah itu kan butuh karena pengaruhnya, ya kan, kayak karena pengaruh bupati, pengaruh anggota kerajaan gitu untuk mempengaruhi rakyatnya. Jadi memang di sana ada istilahnya seperti merayu ya, seperti merayu itu politik balas budi ya. Jadi mereka datang mendekati kaum bangsawan dulu, kaum penguasa yang menguasai daerah tersebut, kemudian cara mereka untuk mendapatkan simpatinya adalah dengan membolehkan kalangan elit dan kalangan penguasa serta kaum bangsawan untuk melakukan pendidikan, menempuh pendidikan. Gitu. Ya tujuannya adalah itu untuk memperoleh pengaruh dari kaum bangsawan dan penguasa di daerah tempat kolonial mereka. Oke, itu dari Ibu Ella. Terima kasih buat pendapatnya. Ini sudah masuk ya, dijawab Ibu Ella juga. Karena mereka hanya mau balas budi aja, berarti hanya beberapa orang saja yang dibolehkan pintar. Yang lainnya ya udah gitu aja gitu. Itu yang mungkin yang dapat bisa kita dapat ya. Oke, coba Bapak Ibu amati gambar berikut ini. Coba berikan tanggapannya tentang hal ini. Apakah ini sudah masuk di dalam Merdeka Belajar atau belum? Menurut saya belum. Belum. Ya, dari Bu Ella. Kenapa, Bu? Karena ini kan kalau kita lihat dari gambar ini, kita melihat bahwa ada banyak karakteristik dari hewan-hewan ini ya. Iya. Ada banyak karakteristik dari hewan-hewan ini. Ada yang dia badan kecil tapi mampu memanjat pohon karena memiliki kaki dan tangan yang panjang sehingga memiliki kemampuan untuk meraih ke atas gitu kan. Ada kemudian ada hewan yang lebih kecil lagi tapi memiliki sayap. Tapi dia tidak mampu untuk memanjat, ya kan? Dia hanya mampu untuk terbang. Kemudian ada lagi hewan satu lagi, penguin ini tidak memiliki sayap, memiliki kaki yang kecil tapi memiliki bulu yang tebal seperti itu. Kemudian ada lagi gajah yang besar
punya kekuatan besar tapi tidak mampu memanjat. Ada ikan di dalam akuarium yang hanya mampu hidup di air, tidak bisa hidup di darat, tapi jago berenang, gitu kan? Kemudian ada ikan pesut dan ada anjing yang jago berlari seperti itu, tapi tidak bisa juga memanjat. Nah, ketika karakteristik dari hewan-hewan ini dihadapi suatu tantangan untuk memanjat pohon, maka otomatis yang akan menang karena memiliki kemampuan adalah si monkey ini, monyet ini, karena memang dia dari fisiknya saja sudah memiliki kemampuan untuk bisa memanjat pohon. Gitu. Tapi ketika si monkey ini disuruh untuk berenang, maka dia tidak akan bisa melakukan itu karena dia tidak mampu hidup di dalam air gitu. Maka yang akan menang adalah ikan. Nah, kalau menurut saya ketika berbagai jenis hewan-hewan ini dengan karakteristik dan kemampuan yang mereka punya di hadapan satu tantangan yang menurut saya tidak adil. Karena tidak bisa semua hewan ini mampu menghadapi tantangan itu semua. Padahal belum tentu kemampuan dari hewan-hewan ini lemah gitu kan, tidak memiliki kemampuan akan hal bidang lain. Nah, ini kalau dianalogikan dalam pendidikan yang memerdekakan, ini jelas tidak merdeka menurut saya, karena tidak mengakomodir semua kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh seluruh hewan-hewan yang ada di sini. Padahal mereka memiliki kemampuan yang berbeda dan karakteristik yang berbeda sesuai dengan kemampuan fisik yang mereka punya. Mungkin itu kalau dari saya. Ya, oke. Itu dari Ibu Ella. Ada yang mau menambah? Sebentar ya, mari kita saksikan video pendidikan Merdeka Belajar itu seperti apa sih menurut Ki Hajar Dewantara? Apakah kita sudah sepemikiran dengan beliau atau masihkah kita menyamakan bahwa pendidikan itu sama dalam penerapannya kepada siswa? Setiap tanggal 2 Mei, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diambil dari hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Hajar Dewantara masa pengasingan di Belanda dimanfaatkan Ki Hajar untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1919, Ki Hajar kembali ke tanah air. Siswa perguruan ini memiliki semboyan Ing Ngarso Sungkulodo, Ing Madyo Mangunkaso, Tutwuri Handayani. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Prinsip ini berlaku untuk semua pamong atau guru dan murid di taman siswa. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengangkat Ki Hajar sebagai Menteri Pendidikan pertama. Semboyan Tutwuri Handayani pun hingga kini tetap dipakai dalam dunia pendidikan. Bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan.
pada hal ini Ki Hajar membuat sebuah koneksi dua hal yang tidak terpisahkan antara pendidikan dan kebudayaan. Dua hal ini adalah satu kesatuan. Menurut Ki Hajar, untuk mencapai kebudayaan yang kita mimpikan, peradaban bangsa yang kita cita-citakan, pendidikan adalah fondasinya. Atau dengan bahasanya Ki Hajar adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Dengan kata lain, pekerjaan yang kita lakukan di pendidikan bukan saja pekerjaan untuk anak bersekolah, ujian hasilnya baik, dan lain sebagainya, tapi adalah pekerjaan untuk menjemput kebudayaan yang kita cita-citakan. Dengan kata lain, ini adalah pekerjaan untuk membentuk peradaban. Jadi ini peran yang sangat penting antara pendidikan dan kebudayaan. Dua-duanya adalah satu ikatan yang tidak bisa dilepaskan. Yang kedua, inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah perubahan. Dalam hal ini, bagi saya, analogi yang tepat untuk filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah seperti tata surya. Selalu bergerak, selalu tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu, dia tidak pernah statis. Karena itu bagi Ki Hajar, kebudayaan tidak boleh statis, harus terus bergerak. Dalam upaya pemeliharaan kebudayaan, terus berubah, menjawab tuntutan zamannya. Karena sepertinya kalau dalam tata surya itu, filosofi Ki Hajar, putar kepada sumbu yang sama. Dan dalam filosofi Ki Hajar, sumbunya ini atau di mana semua planet itu bersumbu itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. Dan ini yang menjadi hal yang esensi dari semua kebudayaan, dimanapun kebudayaan itu berada. Baik itu kebudayaan di Indonesia yang beragam maupun kebudayaan dunia yang juga sangat beragam. Esensinya menurut Ki Hajar adalah nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan pun juga sama. Anak tidak pernah ada yang sama. Dua anak kembar itu tidak pernah sama persis, bahkan kembar siam sekalipun. Fitrah dari penciptaan dari Yang Maha Kuasa itu adalah keberagaman. Menurut Ki Tata Surya, Merkurius itu berputar sangat cepat, sementara mungkin planet Jupiter itu agak lambat berputarnya. Dan ini mereka juga berputar dengan kecepatannya sendiri-sendiri sesuai dengan orbitnya masing-masing. Masing-masing punya cerita di dalam planet yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa dipaksakan bumi. Bapak Ibu semua, calon-calon guru penggerak yang saya banggakan. Terima kasih Bapak Ibu penggerak, salam bahagia. Oke Bapak Ibu, itu tadi videonya tentang pendidikan merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Bahwa tadi sudah dijelaskan juga di sana adalah setiap anak itu, walaupun dia dua anak kembar, dia itu memiliki karakteristik yang berbeda di dalam pendidikannya. Dalam hal apapun itu, tidak semuanya sama. Kemudian pendidikan dengan kebudayaan itu tidak bisa dipisahkan karena mereka saling berkaitan. Nah, kemudian pendidikan zaman budaya dulu dengan yang sekarang tidak bisa disamakan juga karena perkembangan zaman. Beda halnya dengan pendidikan anak di desa dengan anak di kota. Pembelajarannya itu pasti berbeda. Mungkin bisa lebih maju pendidikan di kota daripada di desa, atau bahkan bisa lebih pintar anak di desa dibandingkan anak di kota. Seperti itu dia. Nah, kemudian apa yang didasarkan dengan pendidikan merdeka itu? Ternyata dasar-dasar pendidikan itu yang pertama itu adalah arti dan maksud pendidikan. Nah, arti dan maksud pendidikan itu adalah kata pendidikan dan pengajaran itu sering dipakai bersama-sama. Yang dimana yang dimasukkan yaitu adalah berdasarkan pengertian umum, maka pendidikan sebagai tuntutan di dalam hidup, di mana tumbuhnya anak-anak di dalam pendidikan itu. Yang maksudnya menuntut segala kodrat pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik di masyarakat, baik dalam dirinya maupun di dalam keluarga. Nah, kemudian ternyata pendidikan itu sebagai tuntutan di dalam hidup, yang dimana pertama sekali yang harus diingat bahwa pendidikan itu sebagai tuntutan di dalam hidup, sebagai tumbuh berkembangnya anak-anak kita dari segi pemikiran, dari segi psikomotorik juga, semuanya dituntut di dalam pendidikan. Yang dimana juga di situ kita sebagai pendidik harus cakap bagaimana perkembangan anak itu, apa yang tuntutannya yang di dalam diri anak, berarti kita juga harus mampu mendampingi anak itu. Nah, kemudian
selanjutnya itu adalah dasar jiwa anak dan kekuasaan pendidikan. Nah, yang dimaksud di sini adalah dasar jiwa, yaitu adalah dari dalam diri siswa itu sendiri, yang dimana siswa memiliki kodrat untuk dapat dipenuhi pendidikannya. Nah, di situ pendidikan juga mengajarkan dia tentang hal-hal yang mengembangkan dalam diri si siswa itu. Nah, jadi keadaan jiwa yang dibawa oleh si anak-anak ketika lahir di dunia itu, dalam arti ketika anak lahir ke dunia, dia itu kan seperti kertas putih nih, bersih. Nah, berarti kita sebagai pihak pendidik, yaitu mengisinya. Itulah dia maksudnya. Nah, itulah kekuasaan pendidikan di mana kita memberikan didikan, dorongan, mengisinya, sehingga dia dari yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, kemudian dasar pendidikan yang selanjutnya adalah tabiat yang dapat dan tidak dapat diubah. Nah, pendidikan di sini tabiat yang dapat diubah itu misalnya dia jadi seorang yang malas menjadi seorang yang rajin. Karena menurut Gorventi, teorinya yaitu watak manusia dibagi atas dua. Yang pertama dinamakan sebagai intelligible, yakni bagian yang berhubungan dengan kecerdasan angan-angan atau pikiran intelektualnya. Nah, serta berubah menurut pengaruh pendidikan atau keadaannya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ada seorang anak yang misalnya dia tidak tahu matematika, tapi ketika dia berteman dengan orang yang pandai matematika, bisa jadi dia juga menjadi orang yang pandai matematika. Atau dia sebelumnya, oke, tidak usah dulu dalam pembelajaran. Misalnya, dia tidak tahu main sepeda nih, tiba-tiba diajarin main sepeda, akhirnya dia menjadi tahu. Jadi dia orangnya orang yang tidak mau berusaha keras, tapi ternyata ketika dia belajar dia menjadi seorang yang pekerja keras. Itu dia tabiat yang bisa diubah dan dapat diubah. Nah, kemudian kedua dinamakan tabiat biologis, yakni bagian yang berhubungan dengan dasar hidup manusia yang dikatakan tidak dapat berubah lagi selama hidup. Nah, contohnya misalnya nih tabiat yang tidak dapat diubah. Atau ada yang mau memberikan contoh Bapak Ibu tentang tabiat yang tidak dapat diubah ini? Kalau malas bisa nggak diubah? Tabiat malas. Bisa lah, bisa. Oke, tabiat malas bisa diubah. Tabiat yang tidak bisa diubah itu apa? Bisa. Ya, misalnya seperti jenis kelamin mungkin ya. Sekarang kan ada operasi, Bu. Bisa nih. Tapi sudah melanggar kodrat dari Tuhan ya. Menyalahi kodrat itu, Bu. Ya, yaitu menyalahkan kodrat dari Tuhan. Ayo, tabiat yang tidak dapat diubah nih apa? Saling menghargai. Dari dalam dirinya nih yang misalnya yang tidak dapat diubah. Kalau misalnya seorang Mandiri bisa. Mandiri. Oke, Mandiri itu tidak dapat. Kalau mandiri itu ya bisa juga sih dia yang tidak dapat diubah karena mungkin sudah dari dulu dia dari buat orang tuanya mandiri seperti itu kan. Ya, orangnya juga sudah bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan sendiri. Oke, itu juga bisa. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah dasar pendidikan yang selanjutnya adalah kecerdasan. Iya, Kak. Oke. Yang selanjutnya itu dasar pendidikan, yang selanjutnya adalah menguasai diri dalam pendidikan budi pekerti. Nah, di sini ketika kita mengajarkan kepada anak sebuah pendidikan, maka di dalamnya itu kita tetap menanamkan hal-hal yang mengembangkan dari dirinya, seperti yang tadi dibilang dari video tadi bahwa pendidikan dengan budi pekerti itu adalah dua hal yang seiringan dan tidak dapat dipisahkan. Itu dia. Nah, kemudian jenis-jenis budi pekerti pasti udah tahu lah kita ya apa aja itu jenis-jenis budi pekerti, dari sopan santun, dari berbagi dengan sesama, itu pun ternyata diterapkan di dalam pendidikan. Nah, kemudian yang terakhir adalah berlakunya naluri pendidikan, yaitu berlakunya pendidikan dari setiap orang terhadap anak-anak terbawa oleh adanya pedagogis instik, yaitu keinginan dan kecakapan setiap manusia untuk mendidik anak-anaknya agar selamat dan bahagia. Jadi tujuannya pendidikan itu adalah mengantarkan anak tetap
kepada kebahagiaan. Dimanapun nanti dia berada, maka dia menjadi orang yang bahagia. Oke, selanjutnya Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan mengenai tujuan pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak agar mereka dapat mencapai keselamatan. Artinya apapun yang mereka kerjakan nanti ketika mereka sudah tahu tentang pendidikan itu, maka dia semakin terarah, tidak lagi menjadi anak yang amburadul seperti itu, dan memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, kemudian tugas guru adalah menjadi pelayan bagi siswa dan atau berhamba pada siswa. Artinya bukan berarti kita seperti orang yang rendah di depan siswa, tidak, tapi kita memberikan segala pelayanan terbaik bagi perkembangan si siswa, yang artinya menuju mengarahkan anak menuju arah yang terbaik, seperti itu dia. Nah, jadi kita tidak boleh sebagai pendidik juga memaksakan, ya kau nggak harus tahu matematika, kamu harus tahu ini, tidak. Artinya kita sebagai guru tetap mengarahkan siswa sesuai dengan potensi dan kemampuannya, minat dan bakat siswa, seperti itu dia. Oke, demikian untuk materi hari ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Salam sehat. Selamat siang. Oke, terima kasih Bu Deborah atas pemaparannya. Luar biasa.